Halo para bosku, kembali lagi bersama Kang Gep. Sudah nonton film yang satu ini belum? Kali ini aku mau rangkum film dari negeri Panda yang mengisahkan hidup seorang mahasiswi yang berambisi menjadi penyanyi. Langsung aja kita geboykan ya. Apa mimpimu sejak lahir? Cewek cantik yang satu ini sejak dari kecil bermimpi ingin menjadi penyanyi yang terkenal. Ying Ying adalah mahasiswa jurusan musik dan untuk membantu meringankan beban keluarga, dia kerja sambilan menyanyi di bar. Ada saja lelaki pembuat onar di bar. Para lelaki ini seenaknya memaksa Ying Ying menyanyikan sebuah lagu yang tidak dia kuasai. Ying Ying pun menolaknya, tetapi hal tidak selesai sampai di situ. Ketika akan pulang kerja, Ying Ying dicegat oleh para lelaki nakal ini. Jelas para lelaki ini mempunyai maksud jahat terhadap Ying Ying. Untungnya manajer pemilik bar pun keluar dan menolong Ying Ying. Ying Ying tinggal berdua dengan pacarnya di sebuah losmen murah. Hubungan mereka sangat akrab, bak sepasang kekasih yang baru jadian. Ngobrol-mengobrol, namanya lelaki, ya tahulah apa yang mau dilakukan jika sudah matikan lampu. Akan tetapi, Ying Ying pun menolaknya, dan malah mengutarakan salah satunya mimpi yang lain yaitu mempunyai toko kue. Ying Ying ingin di siang hari membuat kue, dan di malam hari pergi ke bar untuk menyanyi. Karena sudah larut malam dan besok akan kuliah, mereka pun tidur. Keesokan malamnya, seperti biasa, Ying Ying menyanyi lagi. Dan pulangnya, para lelaki onar yang kemarin kembali lagi mencegat dan menyergap Ying Ying. Kali ini Ying Ying masih beruntung. Tiba-tiba ada mobil yang menyalakan lampunya sangat terang. Karena sepertinya orang di dalam mobil akan menelpon polisi, niat jahat para lelaki tersebut pun menciut dan mereka kabur. Ying Ying kemudian naik ke mobil dan berterima kasih pada pria yang menolongnya. Mereka lalu mengobrol dan ternyata pria itu adalah seorang pencari bakat dari sebuah perusahaan musik. Ying Ying ditawari teken kontrak untuk menyanyi. Dia pun merasa sangat beruntung karena bisa kebetulan bertemu kesempatan yang sangat langka seperti ini. Hanya saja, untuk bisa ikut tekan kontrak dengan perusahaan musik tersebut, ada sebuah biaya yang besar, yaitu sekitar 60 juta rupiah untuk jaminan. Ying Ying pun pulang ke losmen dan menceritakan apa yang telah terjadi pada pacarnya. Pacarnya pun tidak sependapat dengan Ying Ying karena jaminan 60 juta itu terasa tidak masuk akal. Namun, sang pacar yang baik pun mendukung Ying Ying yang ingin meraih mimpinya menjadi penyanyi. 2 hari kemudian, Ying Ying datang lagi untuk kerja sambilan. Ying Ying kemudian masuk ke kamar ganti dan bertemu teman-temannya sesama penyanyi bar. Ying Ying pun mengutarakan bahwa dia akan segera tekan kontrak dan ingin meminjam uang dari mereka. Tetapi, semuanya sedang tidak punya uang. Dan Ying Ying pun pergi. Sebenarnya, teman-temannya juga merasa bahwa Ying Ying akan ditipu oleh kontrak ini. Tetapi karena melihat Ying Ying yang begitu senang dan terlihat arogan, mereka pun tidak ada yang berani mengatakan padanya. Ying Ying lalu bertemu dengan teman baiknya Lulu. Lulu juga mendukung mimpinya Ying Ying dan meminjamkan dia uang sejumlah 12 juta. Walaupun masih kurang, Ying Ying pun senang sekali. Lalu Ying Ying bertemu dengan pacarnya lagi. Ternyata demi mengumpulkan uang tersebut, pacarnya sampai ambil kerja sambilan. Ying Ying malah marah karena merasa telah membebani pacarnya. Mereka berdua akhirnya ribut. Akhirnya, Ying Ying membawa uang seadanya pada perekrut bakat tersebut. Karena jumlahnya kurang, maka ada harga yang harus dibayar. Ying Ying pun ragu. Tetapi, siapa yang bisa membendung ambisi seorang wanita muda demi meraih mimpinya? Alhasil, Ying Ying pun melakukan hal terlarang dengan sang perekrut bakat. Keesokan harinya, Ying Ying pun menangis dan tampak menyesal. Tetapi, dia tidak bisa mengatakan apapun pada pacarnya. Karena telah menekan kontrak dan akan segera mempunyai uang, Ying Ying pun tidak ingin lagi tinggal di losmen yang jelek itu. Dia pun mengontrak rumah teman pacarnya. Mereka lalu pindah dan membersihkan rumah barunya. Setelah bersih-bersih, Ying Ying pun mandi dan tiba-tiba keluar mengenakan baju yang aduhai. Pacarnya pun terkejut dan menolak keinginan Ying Ying untuk bertempur. Ying Ying hanya bisa bermanja di pangkuan pacarnya sambil membicarakan mimpinya. Keesokan harinya, Ying Ying datang ke tempat perusahaan musik yang akan mengontrak dia. Sial nasib Ying Ying, ternyata tempat perusahaan tersebut sudah kosong. Menurut pekerja di sana, perusahaan musik yang dimaksud sudah lama bangkrut. Ying Ying yang tidak percaya pun mencari si perekrut bakat ke rumahnya. Alamatnya pun salah dan menurut satpam sudah banyak wanita muda yang datang mencarinya. Ying Ying pun putus asa dan hanya bisa kembali bernyanyi ke bar. Entah keberuntungan atau kesialan lagi yang akan menimpanya. Tiba-tiba ada seorang asisten produser yang datang menghampirinya, lalu menawarinya menjadi artis.
Ying pun datang ke tempat syuting, dan ternyata untuk menjadi artis, Ying harus kembali melakukan hal terlarang dengan sang produser. Setelah tempur, si produser marah bilang kalau Ying harus bertemu sendiri dengan pihak pendana untuk meyakinkan agar dirinya dipilih menjadi pemeran wanita utama. Kemalangan apa lagi yang akan ditimpa Ying? Ying pun datang ke tempat penjamuan pihak pendana. Di sana sudah ada para artis lain dan tentunya si om-om bos yang satu ini. Ironisnya, artis-artis lain sengaja membuat Ying mabuk dengan terus mengajak Ying bersulang. Ying pun siuman terbangun di kamar hotel dan sang bos menawarinya sepuntung cerutu. Pasrah akan keadaan, mau mundur juga sudah kepala basah, Ying pun terpaksa bertempur dengan si bos. Akhirnya, konferensi pers pun diadakan untuk film pertama Ying. Tampaknya usaha Ying membuahkan hasil. Tetapi, bukan senang yang terukir di wajahnya, melainkan pucat dan lesu. Saat di bar pun, Ying terlihat sangat capek, dan pacarnya pun mengantarnya pulang. Kembali lagi bersama si om-om, Ying tampak menggeliat kesakitan. Ternyata, cerutu yang dihisap adalah sebuah obat terlarang. Si om-om gendut ini pun tertawa senang karena Ying sudah kecanduan obat. Saat syuting, Ying yang sudah kecanduan pun tidak bisa memberikan performa yang maksimal. Dia bahkan harus sesekali ke WC untuk menyuntikkan obat. Ternyata, Ying membeli obat dari pengedar obat jalanan. Efek obatnya ini membuat Ying mabuk bak orang gila. Untungnya, pacarnya menelepon dan menjemputnya pulang. Di sini dapat disimpulkan bahwa pacarnya mungkin sudah mengetahui secara garis besar apa yang telah terjadi pada Ying. Keesokan harinya, posisi Ying sebagai pemeran utama telah digantikan oleh wanita lain, karena Ying sering tidak datang syuting. Apesnya lagi, ternyata kartu kredit Ying sudah diblokir karena sudah mengutang banyak dan tidak membayarnya. Ying pun pergi membeli sebuah tes kehamilan. Apakah mungkin dia hamil? Ying yang putus asa pun terpaksa memohon pada si om-om untuk menolongnya. Si om-om akan menolongnya dengan syarat Ying harus membawa seorang wanita untuk si om-om. Ying tanpa pikir dua kali pun membawa temannya menemui si om-om. Bak orang gila yang tidak bisa berpikir jernih, Ying rela mengorbankan temannya yang selama ini baik padanya. Temannya pun dibuat mabuk dan Ying menerima uang dari si om-om. Kemudian, si pacarnya yang baik hati pun mengajaknya menikah. Ying pun menangis senang dan menerimanya. Ying kemudian mengajak pacarnya untuk jalan-jalan. Di penghujung cerita, Ying dan teman baiknya sudah bak orang gila yang kecanduan. Tiba-tiba pacarnya datang. Keesokan paginya, pacarnya menelpon dan bilang bahwa dia sudah tahu semuanya. Dan teman baiknya sudah dilarikan ke pusat rehabilitasi narkoba. Sementara Ying tidak mau dilarikan ke sana karena ingin melahirkan anak yang dikandungnya. Malang nasibnya, Ying keguguran. Ying merasa putus asa karena merasa hidupnya telah hancur berantakan. Dia pun pergi ke atap sebuah gedung dan melihat cahaya matahari yang cerah. Ying tersenyum dan cerita pun berakhir. Bagaimana menurut kalian cerita film yang satu ini? Banyak moral yang bisa diambil. Pertama, kita boleh mengejar mimpi, tetapi tetap harus di jalan yang benar dan harus selalu berhati-hati. Kesalahan di film ini adalah dia mengambil jalan pintas dan melakukan hal terlarang dengan perekrut bakat dan juga produser. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.